Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal share perihal bisnis kecil-kecilan yang aku jalanin. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Sebenarnya ini ide kecil-kecilan yang memang nggak sengaja guys. Jadi di bulan Maret 2020 tuh aku main ke pasar Tamim. Terus aku cek-cek gitu kan, sekalian antar suami cari bahan untuk bikin celana. Nah pada saat itu dia cari bahan, aku juga iseng-iseng cari bahan. Nah sampai akhirnya aku seneng lihat bahan-bahan gitu, modelnya bukan modelnya sih, motifnya lucu gitu. Kayaknya tiba-tiba kepikiran nih, kayaknya bagus deh buat dijadiin tas. Nah waktu Maret itu belum banyak yang jualan tas yang motif yang aku suka gitu. Kalau misalnya tas kanvas mungkin di luar sana banyak yang sudah produksi, atau misalnya dari motifnya juga ada, cuman yang motif-motif ala-ala kekinian tuh baru setelah di bulan 6 kalau nggak salah. Mungkin akunya juga sendiri nggak ngecek apa gimana, yang jelas di bulan Maret itu aku udah mulai jual. Tapi aku cek di aplikasi penjualan online tuh belum banyak gitu yang jual, dan kalaupun ada harganya tuh masih di atas 100 ribuan waktu itu. Nah sedangkan aku beli bahan itu belinya waktu itu meteran guys. Nah kurang lebih harganya 40 ribuan. Asalnya itu karena pertama kebetulan lagi antar suami dan posisinya di pasar. Kalau cewek kan ngeliat bahan kayaknya bagus nih, bisa dijadiin tas gitu kan, karena aku sendiri bukan tipikal cewek yang biasa pakai tas ala-ala cewek yang memang lucu kecil gitu loh. Sedangkan kalau bawaan aku tuh bisa satu karung gitu, dalam arti berat gitu, dompet aja udah berat sama receh gitu, belum lagi ada power bank, belum lagi ada tempat make up yang harus selalu aku bawa itu pensil alis gitu kan, apalah gitu tanpa pensil alis. Setelah dari bulan Maret tersebut kan aku jualnya memang benar-benar belum niat guys, karena memang iseng aku pakai satu. Kemudian 5 bulan kemudian kurang lebih di bulan Oktober kalau nggak salah ya, Oktober aku jual sisa-sisanya. Sampai kemudian 1,5 bulan kemudian aku pas di Bandung lagi, terus aku belanja lebih banyak gitu kan, dan aku produksinya kurang lebih ada 16 atau 17 pieces. 16 dan 17 pieces itu alhamdulillah habis berapa ya, 11 sampai 12 gitu. Nah itu sebelum habis modal aku beli bahan lagi guys, sampai akhirnya yang terakhir ini masih banyak sih bahan di luar, cuman ini yang belum aku belum aku tawar-tawarin ke teman. Jadi memang sistemnya itu bukan di online shop, tapi memang antar lingkungan teman sendiri. Mungkin teman-teman di luaran sana juga pasti udah banyak yang beli untuk tas kanvas, tapi karena aku sendiri orang yang nggak mau rugi, dalam arti nggak mau rugi, aku nggak mau beli tas yang talinya bukan dari bahan kanvasnya juga. Karena menurut aku kalau kita bawa yang berat-berat itu, kalau misalnya sobek jahitnya gimana gitu. Kalau misalnya kita pakai bahan kanvasnya juga, kalau misalnya pahitnya itu bakalan sobek, kita bisa minta jahit ke tukang jahit gitu, minta dibenerin lagi. Atau misalnya kita malas ke tukang jahit, kita pun bisa jahit sendiri, hanya untuk penyangganya aja gitu loh. Nah ini salah satu contohnya yang aku produksi, bukan tangan sendiri sih, minta tolong ke konveksi. Nah ini dia guys. Nah ini contoh motif yang aku beli bahannya, kemudian aku bikin model tuh, dalam arti aku gambar kemudian aku kasih ke tukang jahitnya. Nah kalau produksi yang pertama dan kedua itu aku ini nggak ada pinggirannya. Kalau untuk yang pertama dan kedua nggak ada pinggiran, dan ketiga tuh aku bedainnya biar agak lebih lebar, dan ini ada tambahan bahannya di samping, jadi nggak bentuk kotak begitu doang. Terus bawahnya aku pakein untuk yang tas bahan kanvas yang polos. Nah tapi karena aku jahitnya bukan khusus untuk jahitnya bukan ke khusus yang buat tas, otomatis hanya ditambahin penutupnya gini guys. Karena kalau misalnya datang ke konveksi tas itu biasanya ada syarat minimal pemesanan, atau misalnya untuk
penjahitnya berapa gitu per satu motif. Sedangkan kebetulan untuk yang ngejahitnya itu temennya suami, dan temennya suami tapi nggak begitu dekat, lebih dekat ke temennya lagi gitu. Dan ini menurut aku jahitannya lebih kuat. Nah, yang aku maksud itu mungkin di online tuh ada beberapa memang ada yang memang menggunakan bahan kanvas juga, dan ada yang menggunakan bahan yang licin-licin itu loh guys. Kalau misalnya bawa berat ya, pengalaman aku dulu nih waktu zaman sekolah, di sini itu kalau sobek ya udah sobek gitu, mau dijahit lagi gimana karena bahannya licin. Kalau bahan kanvas kan ibaratnya sobek kita masih bisa jahit tangan sendiri, atau misalnya ini jahitannya copot, jahit sendiri ataupun ke tukang jahit gitu, jadi masih bisa digunakan lagi. Nah, fungsinya pun banyak, jadi kita bisa belanja pakai tas kanvas ini, dan ini bisa muat banyak dan juga lebih kuat gitu guys. Nah, kalau misalnya teman-teman yang mau beli di online shop juga banyak, harganya pun murah di sana, tergantung dari segi ukuran dan kemudian tergantung pakai furing apa enggak. Karena kalau misalnya aku bikin sendiri sih emang nggak pakai furing sih guys gitu. Kalau modal sendiri memang jatuhnya untuk jahitnya lebih mahal, tapi kita lebih puas karena kita bisa kostum sendiri. Itu dia untuk sharing yang aku bagikan kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat untuk contoh motifnya lain lagi nih, nah ini ukurannya sama, kalian aja lah ya aku cerita, kalian kasih lihat gitu info ke teman-teman sebentar. Kayaknya ada motif ini sama, cuman ukurannya aja sih yang aku bedain. Jadi ada yang aku buat itu ada ukuran jumbo size, jadi bener-bener yang ukurannya lebih besar dari yang ini. Kalau menurut aku sih ini udah lumayan cukup bisa untuk belanja, dan ini ukurannya lebih gede banget. Nah sih nggak banyak sih, itu masih contoh doang kalau untuk yang bener-bener gede. Kadang kan emak-emak tuh butuh kantong yang besar untuk belanja dan gak malu-maluin. Nah, ini dia, ini ukurannya kurang lebih kiri kanannya tuh beda, ditambahin lagi ini untuk perbandingannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ide bisnis, coba deh cek ke pasar ada peluang apa aja yang kita bisa jual. Nah, ini nih, ini batasnya. Nah, ini kelihatan kan ke sampingnya lebar. Nah, ini juga tuh. Itu dia sih guys untuk sharing perihal usaha sampingan aku kecil-kecilan sih. Dan ini nggak tahu berlanjut apa enggak karena aku sendiri masih cari peluang ke depannya. Teman-teman yang nanyain belinya di mana, aku belinya di Tamim. Aku lupa nama tokonya karena aku sendiri ingetnya itu namanya Indah, namanya tokonya Indah. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli di toko lain pun sebenarnya banyak yang jual bahan kanvas, nggak mesti di toko Indah tersebut. Dan untuk harganya teman-teman bisa cek bisa cek di tokonya langsung, karena kalau misalnya beli per meteran itu per masing bahan-bahan kanvas itu beda-beda guys. Dan untuk penjual jahitnya itu kisaran 10 ribuan sih kalau mau bikin tote bag. Kalau misalnya teman-teman bikinnya misalnya di atas 2 lusin, biasanya harganya itu lebih murah. Nah, sekian dulu guys informasi yang aku bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.